Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Khadijah dengan NPM 217530119, program studi D3 Manajemen Informatika. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai cyber security, pengamanan data, dan mitigasi serangannya. Keamanan siber. Pentingnya keamanan siber. Keamanan siber itu merupakan satu hal yang sangat penting dalam dunia digital saat ini. Dalam era di mana hampir semua aspek kehidupan kita terhubung dengan internet, keamanan data dan sistem menjadi sangat krusial. Jika data tidak diamankan dengan baik, dampak yang dapat ditimbulkan sangat besar. Data pribadi dapat dicuri dan disalahgunakan sistem, dapat diretas dan diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Dan serangan siber dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dan organisasi untuk memahami pentingnya keamanan siber dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi data dan sistem mereka. Nah, jenis-jenis data yang perlu diamankan yaitu data pribadi dan ada data organisasi. Dan data pribadi ini merupakan sebuah informasi yang terkait dengan identitas individu seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi keuangan. Data pribadi perlu diamankan karena dapat digunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan seperti pencurian identitas dan penipuan. Nah, contohnya seperti nama lengkap, tanggal lahir, nomor KTP, nomor kartu kredit. Data organisasi. Data organisasi adalah informasi yang terkaitan dengan operasi dan kegiatan suatu organisasi seperti data keuangan, data pelanggan, dan rahasia bisnis. Data organisasi perlu diamankan karena dapat digunakan oleh pihak yang tidak berwenang untuk merusak reputasi organisasi atau mencuri informasi yang bernilai. Contohnya seperti data organisasi laporan keuangan di satu perusahaan, data pelanggan, rancangan, dan data rancangan produk baru. Contoh data pribadi. Data pribadi merupakan informasi yang berkaitan dengan identitas individu seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi pribadi lainnya. Data ini perlu diamankan karena jika jatuh ke tangan yang salah dapat digunakan untuk melakukan kejahatan identitas, penipuan, atau serangan cyber lainnya. Berikut ini contoh kasus pelanggaran data pribadi. Yang pertama ada kasus peretasan. Nah, sebuah perusahaan mengalami peretasan yang mengakibatkan data pribadi pelanggan mereka dicuri. Data tersebut kemudian digunakan untuk melakukan penipuan seperti pembelian barang dengan identitas korban. Dan kedua ada kasus kecurian identitas. Seorang individu kehilangan dompet yang berisi kartu identitas, kartu kredit, dan informasi pribadi lainnya. Identitas tersebut kemudian digunakan oleh pelaku untuk membuka rekening palsu dan melakukan transaksi penipuan. Dan yang ketiga ada kasus penyebaran data pribadi. Nah, contohnya seperti seorang karyawan tidak sengaja mengirim email yang berisi data pribadi klien kepada pihak yang tidak berwenang. Dan data tersebut kemudian disebarluaskan dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini contoh-contohnya yang seperti saya jelaskan. Dan selanjutnya ada contoh data organisasi. Data organisasi yang perlu diamankan meliputi data keuangan, data pelanggan, dan data rahasia perusahaan. Dalam era digital saat ini, keamanan siber menjadi sangat penting karena serangan terhadap data organisasi dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, pencurian identitas, dan kerusakan reputasi perusahaan. Berikut ini ada beberapa contoh kasus pelanggaran data organisasi yang terkenal. Yang pertama ada
Contoh kasus pelanggaran di perusahaan Equifax. Pelanggaran pada tahun 2017, jenis yang dibocorkan informasi pribadi 143 juta konsumen dan dampaknya itu pada konsumen seperti pencurian identitas massal dan kerugian finansial. Terus ada perusahaan Yahoo pada tahun 2013 sampai 2014, jenis data yang dibocorkan informasi akun pengguna Yahoo sebanyak 3 miliar akun dan dampaknya pencurian identitas, kerugian finansial, dan kerusakan reputasi. Dan ada beberapa perusahaan lainnya yang mengalami kasus pelanggaran data organisasi. Next, di sini jenis serangan cyber. Ada beberapa jenis serangan cyber. Yang pertama, malware. Malware ini merupakan perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mengakses data tanpa izin. Contoh serangan malware termasuk virus komputer, worm, dan Trojan horse. Yang kedua ada phishing. Phishing adalah serangan yang mencoba mendapat informasi sensitif seperti kata sandi dan rincian keuangan dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Contoh serangan phishing termasuk email palsu yang meminta pengguna untuk memasukkan informasi pribadi mereka ke situs palsu. Dan yang ketiga ada DDoS. DDoS ini merupakan serangan yang bertujuan untuk menghancurkan layanan online dengan membanjiri server dengan lalu lintas internet yang tidak valid. Contoh serangan DDoS ini termasuk serangan botnet yang menggunakan ribuan komputer terinfeksi untuk mengirimkan lalu lintas yang berlebih ke server target. Serangan malware. Jenis-jenis serangan malware itu ada virus, worm, trojan, dan ransomware. Virus ini dapat merusak dan mengidentifikasi file dengan cara mereplikasikan dirinya sendiri. Worm menyebar melalui jaringan komputer dan dapat merusak sistem secara massal. Trojan menyamar sebagai program yang berguna tetapi sebenarnya berbahaya. Dan ada ransomware. Ransomware mengenkripsi data dan meminta tebusan untuk mendapatkan kunci deskripsi. Dan mitigasi serangan malware itu yang pertama, install dan perbarui perangkat lunak keamanan yang kuat seperti antivirus dan firewall. Dan yang kedua, jangan mengeklik tautan atau lampiran yang mencurigakan dalam email atau pesan yang tidak dikenal. Dan ketiga, lakukan backup data secara teratur dan simpan di tempat yang aman. Dan selanjutnya, lakukan pemindaian malware secara berkala pada sistem dan perangkat yang digunakan. Serangan phishing. Jenis-jenis serangan phishing itu ada phishing email, pharming, dan smishing. Phishing email ini serangan phishing yang menggunakan email palsu dengan tautan atau lampiran berbahaya. Pharming itu serangan phishing yang mengarahkan pengguna ke situs web palsu untuk mencuri informasi pribadi. Dan smishing merupakan serangan phishing yang menggunakan pesan teks palsu untuk mencuri informasi pribadi. Dan cara mengidentifikasi dan menghindari serangan phishing, pertama, lakukan periksa alamat email pengirim dan tautan yang mencurigakan sebelum mengekliknya. Jangan membagikan informasi pribadi atau login ke situs web yang mencurigakan. Dan yang terakhir, gunakan perangkat lunak keamanan yang terbaru dan lakukan pembaruan secara teratur. Mitigasi terhadap serangan. Dalam menghadapi serangan cyber, penting untuk mengimplementasikan beberapa strategi mitigasi untuk melindungi data dan sistem dari ancaman data. Beberapa mitigasi yang efektif meliputi penggunaan firewall, penerapan enkripsi, dan backup data secara reguler. Mitigasi terhadap serangan. Yang pertama, pada firewall. Fungsinya ini untuk melindungi jaringan serangan dengan memantau dan mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar.
Implementasinya menggunakan firewall yang dapat mengatur akses jaringan dan memblokir lalu lintas yang mencurigakan atau berbahaya. Dan mitigasi selanjutnya ada enkripsi. Fungsinya untuk melindungi data yang disimpan atau dikirimkan dengan menghubungannya menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci enkripsi. Dan implementasinya yaitu menerapkan enkripsi pada data sensitif seperti password, informasi pribadi, dan data transaksi dengan menggunakan algoritma enkripsi yang kuat. Dan terakhir, backup data. Mengamankan data dengan membuat salinan cadangan secara teratur sehingga data dapat dipulihkan jika terjadi kehilangan atau kerusakan. Dan cara implementasinya melakukan backup data secara berkala, baik secara lokal maupun di cloud, dan memastikan bahwa salinan cadangan dapat diakses dan dipulihkan dengan mudah. Penggunaan firewall. Dan jenis-jenis firewall itu ada packet filtering firewall, stateful intrusion firewall, proxy firewall, dan next generation firewall. Manfaat penggunaan firewall sendiri untuk melindungi jaringan dari serangan cyber seperti DDoS dan serangan malware. Yang kedua, mengontrol akses jaringan dan membatasi lalu lintas yang masuk dan keluar dari jaringan. Dan mencegah kebocoran data dengan monitor dan memfilter lalu lintas data yang keluar dari jaringan. Dan meningkatkan keamanan jaringan dengan mengidentifikasi dan mencegah ancaman yang tidak diinginkan. Penerapan enkripsi. Jenis-jenis enkripsinya ada enkripsi sistematis, yaitu menggunakan kunci yang sama untuk mengimplementasi dan menenkripsi data cepat dan efisien. Manfaat penggunaan enkripsi untuk melindungi data dari akses yang tidak sah atau pencurian, mengamankan komunikasi online dan transaksi elektronik, memastikan kerahasiaan dan integritas data yang sensitif. Ya, selanjutnya ada backup data secara reguler. Backup data secara reguler adalah salah satu cara penting untuk mengamankan data dari kehilangan atau kerusakan. Dalam praktiknya, ada beberapa jenis backup data yang dapat digunakan masing-masing dengan manfaat dan kegunaannya sendiri. Jenis backup data seperti full backup, incremental backup, definial backup, mirror backup, cloud backup. Dan ini deskripsi dan manfaat dari jenis backup data yang ada. Dan selanjutnya kita memahami pentingnya kesadaran keamanan siber. Kesadaran keamanan siber ini sangat penting bagi individu dan organisasi untuk melindungi data dan mengurangi risiko serangan siber. Dengan meningkatkan kesadaran keamanan siber, kita dapat mencegah kebocoran data, pencurian integritas, dan serangan malware. Contoh tindakan untuk meningkatkan kesadaran keamanan siber, yang pertama melakukan pelatihan keamanan siber secara teratur. Untuk semua karyawan menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk akun online. Menghindari mengeklik tautan atau lampiran yang mencurigakan dalam email atau pesan online. Memperbarui perangkat lunak dan aplikasi secara teratur untuk menghindari kerentanan keamanan. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.